jelas mah. Ini angkanya kok nggak jelas. Pancasila Pra Kemerdekaan. Dr. Jiman Widyaningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengubahkan dasar negara Indonesia Merdeka. Pemerintahan itu menimbulkan laksana amnesti yang memutar kembali ingatan para menteri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk kembali ke kekayaan kerohanian, kepribadian, dan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menjadikan bangsa Indonesia hilang dalam arah menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Rojiman inilah figur-figur negarawan berpikir untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Kemudian pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tampil beberapa tokoh untuk berpidato menyampaikan usulan tentang dasar negaranya. Kemudian Pancasila era kemerdekaan. Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi untuk ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul beberapa perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menampakkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau bangsa. Kemudian yang kedua, mereka menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang BPKI dan PPKI. Kemudian Pancasila era Orde Lama terdapat dua pandangan besar terhadap dua dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran-anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dirumuskan ke dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara, sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya dengan Pancasila sebagai seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian Pancasila era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin pula tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar masalah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan. Kemudian Pancasila era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Thailand 2025. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu di sekolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi legi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan, ini udah jam 19, jam 9